lagi sedang berdua sama teman saya Basam Solah dari Yordania. Jadi satu kelas sama saya pada saat itu. Tiba-tiba sedang lagi ngobrol, saya melihat istri saya pada saat itu sedang lagi keluar dari kantin gitu. Keluar dari kantin, disitulah saya pertama kali ngelihat. Dan disitulah saya sempat bicara sama Basam. Saya Basam lihat itu cantik sekali ya gitu. Kalau seandainya jadi istri saya, itu saya bahagia sekali seperti itu. Kepikirannya kan masalah uang, dana seperti itu kan. Itu udah pertama yang dipikirkan gitu ya. Bagaimana nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di Ian Vlogs. Teman-teman, hanya doa semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Berkah selalu dan sukses insyaallah. Teman-teman, dari video saya yang berjudul akhirnya istri Arab mau nongol di video setelah 2 tahun dirayu. Jadi dalam 2 minggu ini itu viewersnya sangat cepat naik gitu ya, sangat cepat naik, sehingga sekarang posisinya itu ada dari 280-an video yang telah saya buat. Sekarang judul Istri Arab itu sudah pada peringkat kedua setelah Mbak Hasna ya, juara 1 baca Quran pada kejuaraan di Mesir. Jadi dari komen-komen yang saya terima di video Istri Arab itu ada beberapa yang menanyakan bagaimana bisa sampai ketemu ya dengan istri saya dan bagaimana ceritanya sih seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu dari itulah saya akhirnya membuat video ini. Walaupun memang sebetulnya banyak juga dari beberapa teman yang meminta, tolong dong ceritakan dong bagaimana bisa sampai akhirnya nikah dengan cewek Arab atau istri saya dari Irak ya. Oke. Nah, jadi maka dalam video ini insyaallah nanti saya akan ceritakan sedikit mengenai bagaimana ceritanya saya bisa sampai ketemu dengan istri saya. Nah, jadi sebetulnya ketika saya menceritakan Istri Arab itu bayangan dari beberapa teman viewers Ian Vlogs itu beranggapan bahwa Arab itu lebih bertendensi ke Saudi Arabia, padahal kita sama-sama ketahui teman-teman bahwa negara Arab itu banyak sekali. Di sini juga negara Teluk disebut juga negara Arab. Timur Tengah ya, itu negara-negara Arab, termasuk sebagian dari negara Afrika ada disebut juga negara Arab. Contohnya seperti Mesir, Libya, Tunis, Aljazair, Maroko, itu di daerah Afrika. Oke, tapi disebut juga negara Arab. Juga termasuk negara Teluk. Di sini ada Oman, United Arab Emirates, Saudi, Bahrain, Qatar dan sebagainya. Di sana juga ada Timur Tengah, negara Arab juga. Ada juga negara Syam, di sana Palestina, Yordania, Suriah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sedikit ini sebagai informasi saja bahwa United Arab Emirates tempat kami dan keluarga tinggal itu adalah merupakan satu negara dari negara-negara tersebut. Teman-teman semua, jadi sekarang langsung ya pada cerita bagaimana saya bisa ketemu. Jadi dulu backgroundnya saya itu waktu itu sekolah di pesantren Al-Hamidiyah yang terletak di Sawangan, Depok ya. Jadi saya ikut pesantren dan sekolahnya di Aliyah, di pesantren yang sama.
selesai sekolah, terus sempat juga kuliah di sekolah tinggi ilmu dakwah di pesantren yang sama. Baru semester kedua akhirnya saya dapat beasiswa ke Irak. Padahal dulu rencananya paling niatnya kalaupun berangkat keluar itu biasanya kan terkenal ya di Mesir ya atau di Saudi ya. Tapi tiba-tiba dapat tawaran ke Irak. Setelah diskusi dengan keluarga, bismillah akhirnya berangkatlah saya ke Irak tahun 92 akhir. Jadi saya itu awalnya dulu sekolah di Saddam University for Islamic Studies ya, Jami'at Saddam lil Ulum Islamiyah. Nah, terus tiba-tiba pada tahun kedua saya pindah. Nah, jadi sebetulnya pindah ke Baghdad University itu saya ambil sastra Inggris. Jadi sebetulnya banyak yang tanya-tanya teman-teman kuliah Indonesia yang berada di Baghdad pada saat itu, termasuk juga mungkin bapak-bapak dari KBRI Baghdad itu juga sempat agak ini juga kenapa pindah gitu. Nah, jadi ternyata memang dari semua kejadian itu saya dapat ambil kesimpulan bahwa kita tidak tahu ya, ternyata di sana di balik kepindahan saya dari Saddam University ke Baghdad itu merupakan suatu rahasia Allah ya. Itu merupakan sinario Allah yang mungkin kita awalnya kenapa si Ian pindah gitu kan gitu. Jadi banyak menanyakan kenapa pindah ya, itulah setelah pada akhirnya ya, maksudnya dari apa yang setelah saya alami ternyata subhanallah, makanya kita itu mungkin tidak diminta ya, dituntut tidak untuk cepat menyikapi sesuatu apapun ya bentuknya itu, hanya melihat dari ini saja, nalar kita saja ya, karena di sana juga banyak sekali yang kita tidak tahu apa yang Allah akan berikan kepada kita, seperti itu. Oleh karena itu dari semua ini yang pernah saya alami ternyata subhanallah skenario Allah itu ternyata akhirnya ditampakkan gitu. Ya. Nah, saya kuliah di Baghdad University. Jadi saya itu sudah tingkat 4 posisinya. Bagaimana ketemu sama istri? Jadi istri saya itu waktu itu baru tingkat pertama, jadi mahasiswi baru, sedangkan saya sudah mau keluar. Nah, cerita mengenai sampai bagaimana saya bertemu sama istri, jadi yaitu dia. Ini saya akan sedikit. Jadi pada saat itu saya ingat pertama kali saya melihat istri saya itu pada saat itu saya itu kan di Baghdad kan musim dingin ya. Ada musim dingin, ada musim panas. Jadi pada saat musim dingin itu biasanya, ini saya akan kasih tahu bagi tempat di mana saya biasanya sama teman-teman tuh suka diri-diri untuk supaya dapetin matahari gitu sambil mejeng gitu. Dari situ saya saat itu saya lagi sedang berdua sama teman saya Basam Solah dari Yordania. Jadi satu kelas sama saya pada saat itu. Tiba-tiba sedang lagi ngobrol, saya melihat istri saya pada saat itu sedang lagi keluar dari kantin gitu, keluar dari kantin. Disitulah saya pertama kali melihat, dan disitulah saya sempat bicara sama Basam. Saya Basam lihat itu cantik sekali ya gitu. Kalau seandainya jadi istri saya, itu saya bahagia sekali seperti itu. Itu pertama kali saya ketemu istri saya, dan saya sempat bicara ke teman saya Basam Solah itu dari Yordania mengenai perkataan tersebut. Nah, akhirnya waktu berjalan saya akhirnya mengajukan. Jadi teman-teman itu di Baghdad sendiri walaupun sebetulnya agak lebih terbuka ya, jadi tetap yang namanya wanita itu punya 4 kedudukan tersendiri. Jadi marwahnya itu sangat tinggi sekali dijaga. Jadi di sana tidak bisa sembarangan. Ketika saya ajukan, jadi sebetulnya terus terang saja, waktu itu saya mengajukannya, jadi nggak ada istilahnya pacaran kalau di sana ya. Jadi kalau memang suka ya sampaikan ya,
untuk dinikahi seperti itu. Cuman problemnya teman-teman, pada saat itu saya terus terang kayak dari keluarga yang sangat sederhana. Keluarga yang sangat sederhana, orang tua juga sangat-sangat sederhana. Jadi sempat pada saat itu kepikiran, ya, bagaimana ya kalau seandainya jadi gitu, misalkan ya, sama siapapun, maksudnya ini bicara umum, gimana ya kalau seandainya saya mengajukan untuk menjadi suami dari istri orang Irak gitu. Kepikirannya kan masalah uang, dana seperti itu kan. Itu udah pertama yang dipikirkan gitu ya. Aduh, bagaimana nanti gitu. Kecuali mungkin kalau saya mungkin orang berada gitu ya. Itu mungkin jadi tidak terlalu memikirkan banget. Jadi problemnya adalah bagaimana pada saat itu masalah uang gitu loh. Jadi masalah uang itu bagaimana nih kalau seandainya suatu saat diterima begitunya. Cuman intinya oke. Saya akhirnya mengajukan. Jadi begini, sebelumnya saya sampaikan ini ke orang tua. Ke orang tua dulu bahwa saya ini ada seorang yang saya sukai, tapi padahal itu masih belum ada jawaban dari istri saya, dan istri saya juga masih pada saat itu ya masih belum tahu. Cuman saya ajukan dulu ke keluarga, jadi biar tidak terlalu mepet, bahwa seandainya suatu saat saya bilang, ini saya ngomong sama bapak ibu dulu saat ya, jadi kalau seandainya Ian ini pengen nikah sama orang Irak seperti apa, bagaimana gitu. Sebetulnya secara umum orang tua saya sih tidak keberatan ya, siapapun pilihan saya mereka percaya, tapi yang membuat mereka agak mungkin juga harus mikir dua kali ya, karena biaya itu takut kan gitu. Saya juga termasuk keluarga besar ya, kakak saya ada keluarga 10 orang, tapi pada saat itu kan, pada tahun-tahun dulu kakak saya itu baru sedang siapapun mereka baru sedang dalam ininya ya, dalam berkarir gitu, baru start berkarir di pekerjaan masing-masing kan gitu. Jadi kan kalau seandainya diminta bantuan itu, misalkan untuk nikahi orang Arab itu pasti juga berat juga gitu kan. Gitu, karena mereka baru aja merintis kerjaannya masing-masing. Jadi itu sebetulnya yang menjadi kepikiran. Tapi akhirnya jadi gini teman-teman, pada saat awalnya ketika saya ajukan, jadi saya pikir udahlah, yang penting keluarga setuju dulu ya. Nah, tapi teman-teman, dari semua lika-liku itu akhirnya saya putuskan udahlah, bismillah saja. Yang penting bagaimana ini disetujui dulu nggak dari pihak keluarga istri saya kan gitu. Nah pada saat itu saya mengajukan ya ke istri saya, kalau seandainya saya ada keinginan untuk menikahi. Tuh bayangkan nggak ada duit, berani ngomong seperti itu. Nah, tapi akhirnya itu kan di sana itu tidak bisa ketemu sama keluarganya. Kalau di Arab itu kan tidak seperti di Indonesia, jadi tidak bisa ketemu terus kita ajukan gitu. Jadi cuman perantara dulu. Kalau seandainya di pihak keluarganya nggak setuju, ya belum setuju, ya belum bisa mau ketemu kan, seperti itu. Nah, jadi intinya saya ajukan ke istri saya ngomong ke keluarganya. Ternyata kan tidak hanya sebatas keluarganya saya, di sana ada keluarga besarnya kan, pamannya, ya kan, tantenya. Jadi seperti itu kan kalau di Arab diskusikan. Akhirnya beberapa saat setelah saya ajukan, saya dengar bahwa masih belum ada jawaban, masih belum disetujui. Akhirnya satu saat itu saya sudah selesai kuliah ya. Jadi intinya saya sudah selesai kuliah pada saat itu. Nah, jadi saya pengen istikharah gitu. Seharusnya kalau saya udah selesai kuliah saya harus pulang kan, seperti itu, ke Indonesia, karena visa student saya sudah habis. Nah, terus saya istikharah, saya dapat ijazah amalannya dari Kiai Haji Abdul Khalik, teman saya. Beliau masya Allah punya Gus Khalik ya. Beliau itu masya Allah punya pesantren di
dari beliau. Saya baca, saya sholat sunat, saya baca surat Yasin 3 kali, ya. Akhirnya setelah itu saya tidur. Ya, masih ada saya ininya, apa amalannya, saya masih pegang. Nah, terus apa? Setelah itu saya tidur. Ketika tidur saya mimpi, ini demi Allah ya, saya sampaikan ini seperti apa. Saya jadi yakin setelah itu. Jadi kenapa? Saya mimpinya itu gini. Saya punya teman, itu namanya Nagam. Nagam itu perempuan, itu kakak kelas saya di kuliah, di sastra Inggris ya. Jadi kakak kuliah, kakak kelas saya. Dalam mimpi tersebut, saya diundang sama Nagam itu di pesta perkawinannya. Di pesta perkawinannya teman-teman. Dan Nagam itu pada saat pernikahan itu menggunakan baju putih semua ya, panjang gitu, dan mengadakan pesta pernikahannya bukan di hall, bukan dalam ruangan, tapi mengadakan pestanya itu di luar, di lapangan hijau gitu. Kan tahu teman-teman kan, kalau doanya surat istiqrar, doanya istikharah itu, ya Allah kalau memang ini bagus buat kita, tunjukkan yang warna-warna baik gitu ya, putih, apa hijau gitu ya. Kalau seandainya ini tidak bagus buat saya, tolong tunjukkan hitam atau tidak jelas seperti itu. Mimpi saya itu sangat jelas sekali teman-teman. Jadi diundang sama Nagam, pernikahannya pakaiannya putih dan ngadakannya di lapangan rumput besar hijau seperti itu. Saya setelah mimpi itu akhirnya saya yakin ya, ini saya bilang ya Allah, ini sudah sebetulnya isyarat. Ini demi Allah teman-teman, ini saya sudah ceritakan ke teman-teman yang ada di sini, yang mereka juga pengen tahu seperti apa dulu pertemuannya. Dari situlah, walaupun saya belum disetujui sama mertua saya waktu itu ya, saya yakin akhirnya saya bertahan untuk tinggal di Irak. Ya sebetulnya saya kan udah pulang, sebetulnya kangen juga kan sama keluarga, pengen pulang, tapi akhirnya saya urungkan karena saya mendapatkan mimpi tersebut. Ini isyarat nih, seperti itu. Nah, akhirnya tidak berapa lama, nah ini ada kejadian juga. Tidak berapa lama saya dipanggil oleh orang Intel Baghdad teman-teman. Saya disuruh datang ke kantor imigrasi. Saya harus disuruh datang ke kantor imigrasi. Saya udah bilang, ada apa nih, jangan-jangan kan, karena saya memang sudah selesai kuliah, seharusnya pulang kan. Jadi visa student saya itu sudah tercancel. Nah, akhirnya saya dipanggil sama 2 orang Intel, tapi pertemuannya di kantor imigrasi Baghdad. Nah, jadi mereka bilang, kenapa Anda nggak pulang? Seperti itu, wajahnya tuh serius semuanya. Wah, saya udah mulai cengik gitu, dan mulai takut ya pulang, saya bilang. Belum mendapatkan hasil sudah pulang. Akhirnya nggak lama itu setelah diinterogasi, mereka ketawa-tawa teman-teman. Saya kan jadi bingung, kenapa ini ya? Nah, jadi setelah itu mereka nyelamin saya. Mereka bilang, kami tahu Anda. Jadi teman-teman, alhamdulillah ketika saya menjabat jadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Baghdad, Irak, itu memang beberapa kali saya mengadakan acara-acara pameran. Misalkan ada ulang tahunnya Presiden Saddam Hussein ya, ataupun ada kegiatan lain, kita mengadakan ini. Saya sama teman-teman Indonesia itu yang mayoritas sekolah di Saddam University ya, for Islamic Studies, itu kita membuat pameran contohnya di Mustan Syria University ya, di Baghdad University, pada inian misalnya acara ulang tahun atau acara-acara kenegaraan. Itu ulang tahunnya Saddam Hussein kita buat pameran, barang-barangnya kita pinjam dari KBRI Baghdad, KBRI Indonesia yang ada di Baghdad. Jadi kan Masya Allah, mereka kan punya banyak tuh, misalkan contoh-contoh batik, terus inian wayang, segala macam. Pokoknya banyak sekali yang kita bisa buat kita pamerkan. Nah, dari situlah
ya dari beberapa kegiatan itu mereka akhirnya kan senang kan, oh udah ulang tahun presidennya, terus kita mahasiswa Indonesia mengadakan, itu poin-poin terus buat saya tuh dan teman-teman gitu kan. Nah jadi disalamin, selamat, Anda nggak apa-apa. Yang tadinya itu biasanya itu 6 bulan, saya dikasih 1 tahun teman-teman. Ininya apa, residen visanya, izin tinggalnya itu. Alhamdulillah, syukur. Ini isyaratnya makin dekat kan gitu ya. Nah, makin dekat tuh. Nah, jadi alhamdulillah, jadi ini udah lolos untuk izin tinggal, saya udah dapat tuh 1 tahun dari pemerintah Irak. Nah, alhamdulillah, syukur. Nah, tapi ada juga cerita teman-teman, kalau di Baghdad di universitas, jadi saya kan cuma ketemu hanya di kuliah saja sama istri, ya, hanya bisa ketemu di kuliah, dan di kuliah itu ketemunya, ini sebagai informasi teman-teman, itu tidak bisa saya misalkan ketemu saya sama istri aja tuh, misalkan di dalam kuliah jalan berdua sebelum ada ikatan ya. Jadi entah istri saya itu bawa temennya atau saya bawa teman gitu. Sebab kalau hanya berdua itu kesian istri saya, nanti tanggapan orang-orang tidak bagus buat istri ini, masih belum ada ikatan apa-apa ya, terus jalan berdua ya dan sebagainya. Jadi yang kesian malah istri saya. Jadi akhirnya kalau ketemu di kuliah itu hanya itu dia, maksud saya tidak bisa berdua, entah dia bawa teman perempuannya atau saya bawa teman saya ya, seperti itu. Jadi bisa bertiga, bisa berempat, seperti itu. Ini teman-teman, ini pertemuan ini masih belum ada persetujuan loh. Saya masih menunggu persetujuan tersebut. Oke, jadi kalau bertemu itu teman-teman, kadang-kadang saya tanya. Jadi saya tanya gimana sudah perkembangannya, masih belum ada berita, masih belum setuju. Jadi karena masih harus didiskusikan oleh keluarga besarnya. Keluarga besar itu bukan hanya keluarga istri saya ya, maksudnya di sana pamannya, tantenya dan sebagainya. Tapi dengan isyarat mimpi itu saya ini sekali yakin sekali gitu loh. Nah teman-teman, untuk bagian pertama ini dulu ya. Oke, nanti biar penasaran ikuti inian kedua, episode keduanya. Jadi episode kedua nanti akan membicarakan, kan banyak nih semua anggapan, mayoritas anggapan kalau nikah dengan orang Arab itu maharnya besar, biayanya besar, duitnya harus gede, harus orang kaya. Nah oleh karena itu di episode kedua saya akan menceritakan ya, tidak semua orang Arab itu ya untuk dalam pernikahan itu harus bermahar besar dan harus berduit ya. Ada yang seperti itu jelas ya, yang harus maharnya tinggi, maharnya besar, yang bukan main nilainya. Tapi juga ternyata banyak juga ya sebagian yang tidak mengisyaratkan atau mensyaratkan mahar yang besar, yang tinggi ya, dan banyak. Oleh karena itu, biar tidak penasaran teman-teman, ikuti video saya yang kedua. Kalau suka dengan video ini, mohon teman-teman untuk like and subscribe ya teman-teman, biar saya terus semangat membuat video-video di Ian Vlogs. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.